Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gracia Unike, perwakilan Universitas Syahid Jakarta dalam perlombaan debat KDMI yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Debat ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Alasan mengapa Bank Sentral harus menetapkan batas bunga pemerintah adalah sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7. Dalam mencapai kestabilan rupiah, terdapat dua dimensi, yaitu kestabilan dalam harga barang dan jasa yang pastinya mengikuti laju inflasi. Yang kedua ada nilai tukar rupiah, di mana tiap harinya nilai tukar rupiah itu selalu berbeda. Maka dari itu, kedua dimensi ini harus diperhatikan dalam hal kestabilannya untuk mencapai keberlangsungan dalam bidang perekonomian. Adanya pengalaman krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 atau 2009, hal yang terpenting dan hal yang harus dipelajari oleh Bank Sentral adalah untuk meresponi perkembangan ekonomi yang semakin kompleks di tiap tahunnya. Perlu kita tahu, laju inflasi itu tidak bisa kita pastikan adanya, maka dari itu Bank Sentral harus benar-benar mempelajari hal terpenting yang telah terjadi di pengalaman krisis ekonomi sebelumnya. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya deflasi, yaitu di mana harga barang-barang secara umumnya akan naik dan secara langsung akan terjadinya inflasi, di mana nilai rupiah akan turun, dan pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah hal yang sangat tidak mudah karena nilai rupiah sudah turun. Dalam peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan uang rupiah terhadap perencanaan uang rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, perubahan harga, dan tingkat pemalsuan. Undang-Undang Nomor 7 2011 juga mengatakan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, bahkan pemusnahan rupiah bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk memperkuat argumen saya, berikut adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, biaya pembangunan infrastruktur mencapai 6.445 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menindak tegas bahwa APBN hanya menyediakan 37%. Bisa kita lihat bahwa di sini pemerintahan sangat mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, bahkan melebihi anggaran APBN. Maka dari itu, keputusan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani merupakan keputusan yang baik untuk menindak tegas dan menjaga perekonomian bangsa. Dan yang kedua, yaitu baru-baru ini kita sudah dikasih tahu bahwa sudah adanya rencana pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara baru, yaitu terletak di Kalimantan. Dan perlu kita tahu juga, gedung baru DPR menghabiskan biaya 1.138 triliun untuk gedung yang bertingkat 18 lantai. Menurut saya ini adalah salah satu langkah atau tindakan pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi yang perlu kita tahu bahwa gedung ini hanya bertingkat 18 lantai. Dan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan proyek ini melanggar asas kepatuhan dan efisiensi pembangunan. Teruntuk pemerintah, menurut saya masih banyak sekali sektor-sektor yang harus dibangun. Bahkan uang sebesar 1.138 triliun ini terlalu besar untuk membuat satu gedung yang hanya memiliki 18 lantai. Maka dari itu saya harap pemborosan ini dapat diselesaikan dan dapat dikendalikan kembali, bahkan untuk hal-hal yang
Hal-hal yang mungkin menjadi keinginan dapat ditahan dulu karena pengeluaran perekonomian tidak hanya berpusat untuk pembangunan gedung DPR saja. Maka dari itu, dalam Undang-Undang 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan negara, semua sudah diatur melalui Menteri Keuangan dan Bank Sentral untuk mengeluarkan dana yang harus digunakan dalam pembangunan tersebut. Dan untuk